Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kembali lagi dengan Kakak Fani dan juga Kakak Lani di ibadah anak hari ini. Iya. Udah bersemangat belum? Udah dong. Kalau Iya. bersemangat terus mukanya itu kira-kira cemberut apa bergembira ya Kak? Harus bergembira. Bergembira. Harus senyum. Senyum juga dong. Iya. Terus kita yel-yel dulu kali ya Kak ya. Ayo. Ada haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ya, kita semua sudah bersemangat, sudah siap untuk memulai ibadah anak kita hari ini. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami selama 1 minggu lamanya. Kau memberikan kepada kami kekuatan, Kau memberikan kepada kami kesehatan, sehingga ya Tuhan pada siang hari ini kami boleh ya Tuhan Yesus Kristus kembali mengikuti ibadah anak. Bapa di surga, berkenan kiranya Engkau yang boleh memimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai pada penghabisannya. Kami bermohon berkenan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir ke tengah-tengah rumah kami, ke tengah-tengah setiap kami yang mengikuti ibadah anak ini ya Bapa, agar sukacita yang berasal daripada-Mu, bahkan damai sejahtera boleh Engkau limpah-limpahkan ke dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu kesungguhan hati, roh yang mau sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah anak ini, tidak dengan bermain-main, tapi kami rindu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menari untuk-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kau juga berkati kedua orang tua kami ya Tuhan, yang membimbing kami, bahkan yang menemani kami dalam ibadah anak kami pada siang hari ini. Berkat-Mu juga boleh tercurah ke dalam kehidupan mereka. Kuasa kegelapan yang coba-coba ingin membuat kami tidak sungguh-sungguh, yang ingin mencoba-coba membuat kami bermain-main dalam ibadah, kami mengandalkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tangkis engkau iblis untuk keluar dan jangan kembali lagi. Haleluya. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu sudah hadir ke tengah-tengah kami, menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan boleh dengan sungguh-sungguh bernyanyi untuk-Mu, memuliakan nama-Mu. Kakak-kakak kami yang akan melayani, kami juga letakkan seluruh penghidupan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar berkenan kiranya Roh Kudus-Mu hadir, sehingga setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai ibadah kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Udah siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita mau angkat lagu pujian tentang kuasa Tuhan. Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan segala penyakit, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, atau sakit penyakit apapun. Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa, penuh dengan kuasa. Kita mau angkat lagu pujian yang lumpuh berjalan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, Yesusku hebat, hey, luar biasa, hey, hey, Yesusku hebat, hey, luar biasa, hey, hey, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, Yesusku hebat, hey, luar biasa, hey, hey, Yesusku hebat, hey, luar biasa, hey, hey. Haleluya. Tuhan Yesus itu hebat
dalam kehidupan kita. Benar, Kak, hebat banget malah, iya, Kak. dikala kita ada persoalan, Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Benar, Kak. Sehingga kita nggak boleh takut lagi. Iya dong. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita sambung pujian kita dengan Kapalku Miring. Segala sesuatu kita harus memanggil Nama Tuhan Yesus. Jangan memanggil nama yang lain. Betul. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita ya Kak Kalani. Bahkan Tuhan Yesus juga menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita mau angkat lagu pujian tentang penyertaan Tuhan, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Sudah bersuka cita memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, tetap duduk yang baik semuanya. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita angkat pujian Kau berfirman. Lewat gunung yang tinggi
Bapa yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Tidak pernah henti-hentinya setiap kasih-Mu selalu hadir bagi kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh berglori, kami boleh menari untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu, menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Sungguh ya Bapa, setiap pujian kami ini penuh dengan kekurangan. Tetapi biarlah kami setiap anak-anak-Mu yang masih sangat kecil-kecil ini boleh semakin hari, boleh semakin belajar. Kami boleh memberikan yang terbaik dikala kami memuji nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kepada kami ya Tuhan, walaupun kami masih sangat kecil, kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Ajarilah kepada kami ya Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu boleh hadir kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga dikala kami mendengarkan firman-Mu, kami semua mata telinga rohani kami tertuju kepada firman-Mu, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh memancarkan terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa di surga. Kalau sebentar ya Tuhan, Kavania akan memberitakan firman-Mu. Tolonglah kepada dia ya Bapa, sehingga dikala dia berkata-kata, Engkau boleh hadir kepada kehidupannya. Sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada-Mu, dan semuanya boleh sampai kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Sekarang Kakak Fani mau cerita firman Tuhan tentang Nabi Yunus. Tentang apa? Yunus. Oleh karena itu, duduk dengan baik, buka telinganya, dengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yunus, yaitu Yunus yang pertama ayat 1 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Yunus di perut ikan. Ada seorang yang bernama Yunus bin Amitai. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus justru pergi bersiap untuk melarikan diri ke kota Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pergi ke Yafo dan mendapatkan sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Yunus membayar semua biaya perjalanannya itu, lalu naik ke kapal untuk berlayar bersama-sama dengan orang-orang yang akan pergi ke kota Tarsis. Tetapi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Yunus adik-adik, sehingga Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai yang sangat besar, hingga kapal itu hampir-hampir hancur, bahkan mau tenggelam. Awak kapal menjadi sangat takut, dan masing-masing orang yang ada di dalam kapal itu berteriak-teriak kepada Allah mereka masing-masing, dan membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan beban kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu Yunus tertidur dengan nyenyak. Kemudian datanglah nahkoda kapal itu mendapatkan Yunus yang sedang tertidur, lalu berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah,
berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah orang-orang di dalam kapal itu satu dengan yang lain. Mereka bilang begini, "Adik-adik, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ini ditimpa oleh malapetaka." Mereka membuang undi dan nama Yunuslah yang keluar kena undi. Dan berkatalah mereka kepada Yunus, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kami ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Dan Yunus menjawab mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan serta daratan." Orang-orang di dalam kapal itu menjadi takut, lalu berkata kepada Yunus, "Apa yang telah engkau perbuat? Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Lalu sahut Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kami." Lalu berdayung-dayunglah orang itu yang ada di dalam kapal dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka sudah tidak sanggup lagi, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah ini. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan seketika itu juga apa yang terjadi? Laut itu berhenti mengamuk. Badai pun menjadi reda. Sehingga orang-orang di kapal itu menjadi takut kepada Tuhan dan mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan mengikrarkan sebuah nazar atau janji. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan yang sangat besar menelan Yunus, sehingga Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Selama di dalam perut ikan, Yunus menyadari kesalahannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia sadar kalau dia tidak taat kepada perintah Tuhan, dan dia mengakui kesalahannya dan dosanya kepada Tuhan, serta memohon ampun serta belas kasihan Tuhan kepada dirinya. Dan Tuhan mendengar doa Yunus, sehingga Tuhan berfirman kepada ikan yang besar itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kemudian setelah Yunus keluar dari perut ikan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Katanya begini, adik-adik, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seluruh kota seruan yang kufirmankan kepadamu." Tapi kali ini Yunus taat, sehingga ia bersiap-siap untuk pergi ke kota Niniwe sesuai dengan firman Allah. Kota Niniwe, adik-adik, adalah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya.
Maka masuklah Yunus ke dalam kota Niniwe sehari perjalanan jauhnya dan berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, dan setelah mereka mendengar kabar itu dari Yunus, dan kabar itu juga sampai kepada raja kota Niniwe, maka raja itu memerintahkan supaya semua penduduk kota Niniwe untuk berpuasa, baik orang yang dewasa ataupun anak-anak serta ternak-ternak mereka. Mereka tidak boleh makan dan minum, dan juga mereka harus mengenakan kain kabung dan berseru-seru kepada Tuhan untuk memohon ampunan kepada Tuhan, serta mereka harus berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat dan segala kekerasan yang telah mereka lakukan, sehingga Tuhan ingin menghukum kota Niniwe. Ketika orang-orang di kota Niniwe melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, mereka sungguh-sungguh bertobat, Allah melihat perbuatan mereka itu. Mereka benar-benar bertobat kepada Tuhan. Mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Maka menyesallah hati Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan oleh Tuhan terhadap kota Niniwe, sehingga Tuhan tidak jadi melakukannya, sehingga Tuhan tidak jadi ingin membinasakan kota Niniwe. Amin. Nah, adik-adik, sudah dengarkan cerita yang tadi kakak ceritakan tentang kisah Yunus. Yunus adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kota Niniwe. Awalnya Yunus itu tidak taat, dia takut, sehingga Yunus lari pergi dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu, sehingga Tuhan menghukum Yunus dengan membuat dia tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tapi setelah Yunus bertobat, Tuhan Yesus menyelamatkan Yunus, sehingga Yunus boleh selamat, dan Tuhan kembali memanggil dia untuk menyampaikan berita kepada kota Niniwe. Setelah itu Yunus pun taat dan mendengarkan setiap perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Yunus ini apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, adik-adik? Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua untuk kembali taat kepada perintah Tuhan. Kita walaupun masih kecil, Tuhan mau supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi alat untuk menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Seringkali kita pasti gak mau taat, bukan hanya gak mau taat kepada perintah Tuhan, kita juga pasti seringkali gak mau taat akan perintah orang tua. Orang tua kita nyuruh A, kita ngelakuinnya B. Misalnya orang tua kita suruh untuk belajar, tapi kitanya malah main gadget, main HP, sehingga gak jadi belajar, matanya lelah. Saat mau belajar gak bisa fokus karena ngantuk. Terus pas lagi ujian akhirnya gak bisa ngerjain, jadinya nilainya jelek deh. Itu karena siapa? Karena diri kita sendiri yang gak mau taat, adik-adik. Tuhan mau kita taat kepada perintah orang tua kita, kepada perintah guru kita, kepada orang-orang yang lebih tua. Demikian juga kepada perintah Tuhan Yesus. Firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita. Contohnya, kita gak boleh berbohong. Siapa yang masih suka berbohong? Kakak percaya adik-adik, kalau anak-anak sekolah minggu di gereja Bethel Injil Sepenuh Jalan Baladewa ini anak yang baik-baik, tapi pasti masih ada aja yang suka ngelawan berbohong. Misalnya mamanya tanya,
Siapa nih yang nangisin adik? Gak mau ngaku, bilangnya adiknya nangis sendiri. Atau misalnya kita mau jajan, tapi mama gak ngasih. Kita ngambil uang mama diam-diam. Mamanya gak tahu, gak sadar. Terus saat mamanya tahu, siapa yang udah ngambil uang mama? Bilangnya gak tahu mah. Gitu, boleh gak itu adik-adik? Gak boleh. Tuhan gak suka anak-anak yang suka berbohong. Oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus berubah, mau taat kepada perintah orang tua, supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Orang-orang yang melihat kita itu boleh lihat, ih dia anak yang baik ya, taat sama perintah orang tua, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan lewat tingkah laku kita. Demikian juga dengan kehidupan kita, keluarga kita. Siapa yang masih tidak suka ke gereja, papa atau mama atau siapapun, lewat kita ibadah dengan setia nih di rumah secara online, kita menunjukkan kepada keluarga kita yang tidak setia ikut beribadah atau yang belum percaya kepada Tuhan, lewat kesetiaan kita dalam beribadah. Sehingga lewat itu juga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Kita boleh membawa mereka untuk ikut bersama-sama ikut beribadah, dan mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Dengan begitu kita boleh menjadi alat untuk menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan gak melihat dari usianya adik-adik kalau memanggil setiap orang untuk menjadi alat Tuhan. Masih kecil pun Tuhan panggil, bahkan yang udah tua pun Tuhan panggil. Sebab Tuhan Yesus mau setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan seluruh manusia itu boleh diselamatkan. Oleh karena itu adik-adik, kita saat melakukan segala sesuatu harus terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus, agar segala sesuatu yang kita lakukan itu boleh dilihat orang dengan baik, dan orang yang melihat kepada kita boleh menjadi percaya kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, untuk ayat hafalan 2 minggu lagi adik-adik, ingat ya, ayat hafalan 2 minggu lagi dari kelas yang kecil, mulai dari yang belum sekolah sampai kelas 2 SD, terambil di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Kakak bacakan, demikianlah firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Untuk ayat hafalan kelas besar, mulai dari kelas 3 SD sampai kelas 6, itu terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat 9b. 2 Petrus 3 ayat 9b. Kakak akan bacakan mulai dari kata tetapi. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Diingat ya adik-adik, ayat hafalan ini untuk 2 minggu ke depan. Kenapa sih 2 minggu ke depan kakak? Karena dengarkan dengan baik, buka telinganya. Sebab di minggu depan tanggal 13 Desember 2020 kita akan merayakan ibadah Natal. Tepuk tangan. Kita akan ibadah Natal adik-adik. Bagi setiap adik-adik yang tinggal di sekitar rumah ibadah kita, yang mau ikut datang ke gereja, boleh datang ya adik-adik. Kita merayakan ibadah Natal ini bersama-sama. Jam 11 siang. Jam berapa? Jam 11 siang. Diingat ya adik-adik. Terus yang tinggalnya jauh gimana adik-adik? Jangan khawatir, kita akan ada live streaming untuk ibadah Natal kita di minggu yang akan datang. Untuk linknya nanti akan diberitahukan
di grup Gereja Betel Injil Sepenuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menutup ibadah anak kita pada siang hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian, Tak Satu Pun. kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap pimpinan-Mu di dalam ibadah anak kami pada siang hari ini. Kami merasakan ya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami, di rumah kami masing-masing, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami kegirangan, bahkan ya Tuhan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Lewat ya Tuhan setiap pujian kami, bahkan ya Bapa, lewat firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami lewat firman Tuhan di hari ini tentang Yunus ya Tuhan. Engkau memanggil dia untuk ya Tuhan Yesus Kristus menyampaikan berita keselamatan kepada kota Niniwe. Bapa, awalnya dia tidak taat kepadamu, tetapi ya Tuhan setelah dia menerima segala sesuatu, dia boleh melihat kepada dirinya, dia menyesali dan ia bertobat.
Kemudian dia kembali taat dan melakukan setiap perintah-Mu. Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu juga rindu ya Tuhan, boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu. Seringkali kami tidak taat kepadamu. Seringkali kami ingin melakukan segala sesuatu yang kami kehendaki, walaupun ya Tuhan itu tidak Engkau sukai. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, kami mau ya Tuhan menyadari setiap kesalahan kami. Kami rindu ya Tuhan Yesus Kristus Engkau ubahkan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang mau taat akan setiap perintah firman Tuhan. Demikian juga dengan setiap perintah kedua orang tua kami, sehingga ya Tuhan lewat kehidupan kami juga ya Bapa, kami boleh menjadi alat-Mu, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami boleh berada. Sehingga ya Tuhan, setiap keluarga kami yang belum mengenal kepadamu, atau setiap teman-teman kami yang belum percaya kepadamu, dan setiap orang yang boleh kami jumpai, yang kami sayangi, itu juga boleh melihat ya Tuhan akan setiap perbuatan kami, dan mereka boleh melihat ada nama Engkau, ada Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga mereka juga boleh menjadi percaya kepadamu, dan mereka boleh mengikut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu, sehingga segala sesuatu yang boleh kami lakukan, semuanya hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar hari ini, itu boleh kami simpan di dalam hati kami. Firman itu yang boleh mengubahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan anak-anak terang yang memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami boleh berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami selama 1 minggu lamanya. Berkenan kiranya ya Bapa, Engkau yang boleh menyertai kehidupan kami, Engkau yang boleh menuntun kehidupan kami. Jauhkan ya Tuhan daripada segala sakit penyakit, mara bahaya yang mengintip. Tapi berkenan kiranya ya Tuhan, Kau berikan kepada kami kekuatan, Kau berikan kepada kami kesehatan, sehingga ya Tuhan di minggu yang akan datang kami boleh kembali ya Tuhan Yesus Kristus mengikuti ibadah anak, yaitu ibadah Natal anak kami ya Tuhan di minggu yang akan datang. Kami rindu untuk bersama-sama bersuka cita menyambut akan kelahiran-Mu. Bapa, Kau juga boleh memberkati kedua orang tua kami, Kau yang boleh menjagai, Kau yang boleh melingkupi setiap kedua orang tua kami, mereka yang keluar untuk bekerja. Jauhkan ya Tuhan daripada tangan si iblis yang ingin mencelakai, ataupun ya Tuhan Yesus Kristus dari segala sesuatu yang mengintip. Tapi berkenan kiranya kuasa-Mu hadir dalam segenap kehidupan kedua orang tua kami, sehingga kedua orang tua kami juga boleh tetap kuat, boleh tetap sehat, bahkan boleh selamat ya Tuhan, karena penyertaan yang berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah Natal anak kami di minggu yang akan datang. Berkenan kiranya ya Tuhan, Engkau boleh hadir ke tengah-tengah ibadah Natal kami, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Sebab kami ya Tuhan bersyukur ya Bapa, Engkau mau lahir ke dalam dunia ini ya Tuhan Yesus Kristus, supaya kami setiap anak-anak-Mu boleh menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu. Bapa, ingat-ingatkan kepada kami supaya kami ya Tuhan ingat dan rindu untuk ikut bersekutu, bersukacita dalam ibadah Natal kami di minggu yang akan datang. Setiap kakak-kakak kami yang akan melayani, kami juga letakkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, agar setiap kehidupan mereka Kau yang boleh pelihara, dan setiap pelayanan yang mereka akan lakukan semuanya ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan setiap doa kami, setiap permohonan kami, ibadah dan pelayanan kami sesungguhnya sangat jauh daripada sempurna, tapi kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Amin. Amin. Halo adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita Natalan. Jangan